Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan siswa SMA di Mataram tidak lulus jalur zonasi dan terancam tidak dapat bersekolah. Seorang pria di Lombok Barat diamuk warga karena diduga mencabuli anak kandung. Puluhan wilayah terdampak krisis air bersih. Pemda Lombok Timur tetapkan status siaga kekeringan. Dua kecamatan di Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah terparah terdampak krisis air bersih akibat kemarau. Dua wilayah tersebut adalah Kecamatan Keruak dan Jeruwaru yang menjadi langganan kekeringan setiap tahunnya karena berada di wilayah selatan dan sulit pasokan air. BPBD menyiapkan 10 mobil tangki untuk menyalurkan air bersih ke seluruh wilayah terdampak dan diprioritaskan ke dua kecamatan. Untuk mengoptimalkan penanganan, Pemda menetapkan status siaga kekeringan. 13 kecamatan ini akan menyiapkan armada kurang lebih tergantung mekanismenya nanti. Kemudian akan mengadakan rapor apakah akan diguyup atau gabungan dari semua OPD di bawah komando BPBD untuk menanggulangi ini, ataukah nanti akan dilepaskan untuk dikerjasamakan dengan pihak wilayah, dalam hal ini kecamatan. Rencananya ada 8 tangki yang akan 8 sampai 10 tangki yang akan kita operasionalkan, yaitu satu tangki untuk satu kecamatan. Selain menyiapkan 1 mobil tangki per kecamatan, BPBD juga mengajak organisasi perangkat daerah yang lain untuk membantu distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Harga telur ayam dan bawang putih di pasar tradisional Renteng Praya, Kabupaten Lombok Tengah semakin mahal sejak sepekan terakhir. Harga telur ayam dijual pedagang Rp60.000 per papan, naik Rp6.000 dari sebelumnya. Sementara bawang putih juga naik Rp5.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga telur dan bawang putih diakui karena minimnya stok dan adanya kenaikan dari distributor. 54, 55 itu udah 57, 58 sekarang. Bahkan ada yang 60 katanya. Ada yang 60. Kalau telurnya jumbo ya 60. Udah berapa lama nih Pak? Udah dari puasa itu. Dari puasa. Naik terus. Terus naik ya? Iya. Berapa kenaikannya setiap bulan? Yang tiap bulan itu ada yang naik 2.000 kadang. 40. Kemarin berapa? 35. Ini sudah lama naik kan? Udah ada mungkin 2 minggu. Penyebabnya naik apa ini? Bawang putih aja yang lalu naik. Kalau bawang 20. Gak ada stok atau gimana untuk bawang putih? Ada stok. Pemda menilai kenaikan harga bahan pokok masih wajar dan terjangkau. Jadi kami memantau ini 2 minggu ini masih terjangkau lah ya, masih di bawah 70. Tapi kalau memang sangat memprihatinkan nanti kami operasi pasar. Jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi operasi pasar ini kami masih ada 1 kali lagi sambil melihat komoditi apa saja yang agak ngeget naiknya gitu. Pemerintah daerah berjanji akan mengontrol harga dan menggelar operasi pasar untuk menormalkan harga bahan pokok di pasaran. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan guru honorer menerima surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat bertempat di Aula Bupati Senin siang. Para guru yang diberikan SK rata-rata telah mengabdikan diri menjadi honorer selama puluhan tahun dan menunggu kepastian diangkat menjadi pegawai kontrak pemerintah sejak 3 tahun lalu. Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia mencatat dari 243 peserta yang lulus tenaga P3K pada tahap seleksi, Pemda hanya mengangkat 171 orang saja karena minimnya lokasi penempatan.
Sisa 72 orang lainnya yang belum mendapatkan SK akan tetap diangkat setelah keluarnya keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang rekomendasi dan lokasi penempatan. Yang ada penempatannya sejumlah 172. Nah, kemudian di perjalanan itu terjadi perubahan di Kemendikbud, beberapa yang tidak mendapatkan penempatan dari yang 172, kemudian ada 6 yang bergeser, kemudian ada 5 yang masuk, sehingga jumlahnya menjadi 171. Jadi mereka ini yang sudah melaksanakan seleksi tahun 2021 sudah lulus tersuntik. Jadi kami dari teman-teman P3K Guru ini sudah bahagia sekali pada siang hari ini menerima SK, di mana penantian kita dari tahun 2021 kita melaksanakan tes, kemudian menerima hasil tes, walaupun pada saat itu kita tidak mendapatkan informasi, tapi di tahun 2023 ini kita diberikan informasi untuk tahun 2022, sehingga bisa dikatakan lebih dari 1 tahun penantian. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2023 kembali mengajukan formasi P3K sebanyak 1.261 formasi, meliputi tenaga guru dan tenaga kesehatan untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dua pemuda berinisial AB dan R diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena menjamret pemotor di Jalan Bypass Bandara. Keduanya diringkus di rumahnya di Lombok Tengah setelah polisi melacak ponsel korban yang hilang dijamret para pelaku. Polisi menyita 1 unit ponsel dan 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Tersangka merupakan spesialis jambret pemotor dengan sasaran wanita yang berkendara seorang diri. Dari hasil pemeriksaan, tersangka telah 5 kali menjambret di jalur bypass Bandara Internasional Lombok 2 yang menghubungkan Kota Mataram dan Lombok Barat. Baik, untuk motif para pelaku dapat saya terangkan di sini adalah dari pengakuan mereka, yaitu motif keadaan ekonomi, kepepet membayar uang kontrakan, hutang, dan kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Dan menurut pengakuannya ada yang menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online atau judi slot. Tersangka menjamret untuk membayar utang dan berjudi. Pencurian. Kenapa melakukan pencurian? Bayar kontrakan. Kos-kosan ya. Oh iya. Kalau kamu? Oh sama. Oh iya. Udah, itu aja. Siapa yang suka main judi slot? Main. Kamu main? Ya. Oh. Terus Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.